See how the shepherds summon to his cradle, leaving their flocks draw nigh with lowly fear. We too will thither, and our joyful footsteps. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Hai teman-teman semuanya. Sebelum kita ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Berkati kami dalam keadaan sekarang. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi lagu Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy
di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Teman-teman, lagu kita selanjutnya kedua tangan mempunyai jari. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Pujian nomor 91, Putri Sion. Putri
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam hati kami masing-masing, agar kami mengerti Tuhan isi firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Berkati ibadah kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Yeremia bindu yang ke-33, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Yeremia bindu 33, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Mari kita sama-sama membacanya. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Levi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nah, Tuhan telah membuat perjanjian dengan bangsa Israel bahwa Ia akan menjadi Allah yang mereka dan akan menjadi umatnya. Dia akan menjadi Allah buat bangsa Israel dan umatnya. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan tetap setia dan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel memberontak, bahkan berkhianat kepada Tuhan. Hal inilah yang sering kita lupakan dalam hidup kita, bahwasanya waktunya Tuhan akan tepat, tetapi kita sering melupakan dan sering kita lupa dan percaya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sabar menantikan kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita merayakan hari Advent yang pertama. Tentu adik-adik semuanya mengerti apa arti Advent. Kakak tanya, apa arti Advent? Advent artinya kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Terlebih, sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tentu kita semuanya adik-adik merasa senang, merasa bangga, karena sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersiap-siap. Kita harus bersiap-siap, kita harus mempersiapkan diri kita, karena kedatangan Tuhan Yesus kita tidak tahu kapan dan waktunya kapan. Tetapi kita harus bersiap siaga. Nah, adik-adik semuanya, sebentar lagi kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu cerita zaman dahulu atau yang disebut dongeng. Pada zaman dahulu ada kancil dan kura-kura.
Nah, kita tahu kan kalau si kancil ini adalah yang cerdik atau yang pandai. Pada suatu hari diadakanlah perlombaan lari. Nah, dalam benak si kancil, dalam hatinya, lawan saya kan kura-kura. Dalam hatinya, pasti saya akan memenangkan perlombaan ini. Dalam hatinya, dia terlalu menyombongkan dirinya. Nah, sesudah diadakan perlombaan, si kancil berlari sangat cepat. Sedangkan lawannya tadi si kura-kura berjalan lambat. Saking lambatnya, ditengoknya ke belakang bahwasanya si kura-kura masih jauh. Dia sudah jauh di depan. Dalam hatinya, aku istirahatlah sebentar. Soalnya lawanku tadi, si kura-kura tadi masih jauh di belakangku. Ternyata si kancil tadi istirahat di bawah pohon yang besar. Saking sejuknya pohon tersebut, dia terlelap, dia tertidur. Sedangkan lawannya tadi si kura-kura, dia berjalan sangat pelan-pelan. Tetapi dia terus menerus untuk memenangkan perlombaan tersebut. Lambat laun. Si kura-kura tersebut hampirlah sampai kepada garis finish. Tersadarlah si kancil akan pertandingan tersebut. Dia terbangun dan dia berlari sangat cepat. Tetapi apalah daya, si kura-kura memenangkan pertandingan tersebut. Sedangkan si kancil hampir selisih sedikit aja, tetapi dia sudah kalah dalam pertandingan tersebut. Si kancil jadinya kecewa. Dia hanya tergantung terhadap pikiran dia, bahwasanya dalam benaknya dia bisa berlari cepat dan dalam benaknya dia akan memenangkan pertandingan. Ternyata yang menang adalah si kura-kura. Jadi mulai sekarang adik-adik semuanya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita harus sadar atas kekurangan kita. Dan kalau kita merendahkan diri seperti kura-kura tadi, walaupun sedikit demi sedikit kita mengerti akan firman Tuhan, lambat laun kita akan mengerti banyak tentang firman Tuhan. Dan kita bisa menjalankannya di kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dituntut khotbah kita pada pagi hari ini. Kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita untuk menyambut kedatangan juru selamat. Terlebih sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tentu adik-adik semuanya merasa bangga, merasa bergembira. Karena sebentar lagi kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun dalam masa sekarang ini, masa COVID ini, kita mungkin bukan seperti yang biasanya merayakannya, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita masih diberi Tuhan napas kehidupan untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat di dalam hidup kita. Nah, adik-adik semuanya, kita harus mempersiapkan diri kita agar kita menjadi pemenang di dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Jadi kita harus bersiap-siap. Jangan kita tertidur. Kita harus siap siaga. Waktu dan kapanpun Tuhan akan datang, kita harus siap dan percaya kepada Tuhan. Dan tujuannya supaya anak dapat menyebutkan masuk kedatangan Tuhan Yesus seperti nas kita pada pagi hari ini. Jadi adik-adik, kita harus mengerti apa maksud kedatangan Tuhan Yesus hadir ke dunia ini.
yaitu adalah untuk menebus dosa-dosa kita, orang-orang berdosa. Dan Tuhan adalah pemenangnya. Seperti yang disebut di dalam teks kita ini. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil tunas keadilan kita. Jadi Tuhan Yesus tetap mengingat janjinya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman-Nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi sekali lagi kami bacakan ayat hafalan kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu dan buat firman-Mu yang kami telah dengar pada pagi hari ini. Semoga Tuhan kami anak-anak-Mu tetap berjaga dan tetap kami menerima kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi burung pipit. Mari adik-adik, kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami telah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari yang indah ini. Kiranya Tuhan menjadi berkat buat kemuliaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, kebaktian kami telah selesai. Mari Tuhan jamah hati kami, adik-adik sekolah minggu semuanya. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan juga kesehatan kepada orang tua kami ya Tuhan Yesus, agar kami bisa berkumpul di kemudian hari dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, O Yesus Asomani.
O Jesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup. Sengboy dalak konom nami salak kana torsa, dopham hasoman nami torang agi huja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semuanya.